Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Purnama dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi SMP yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah dan Mencintai Al-Quran. Selamat menyimak. Oke kawan-kawan, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kitab-kitab Allah menurut bahasa dan menurut syariat. Yang pertama, menurut bahasa, kitab adalah tulisan, buku, atau ketetapan. Sedangkan menurut syariat agama Islam, yang dimaksud kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, yang dibukukan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab Allah atau meyakini kitab-kitab Allah berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, ajaran yang terdapat di dalam kitab itu disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan ini sebagai anugerah yang Allah beri kepada kita semua sebagai manusia. Loh, kok harus tahu kitab-kitab Allah? Karena dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia diberi petunjuk dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Inilah kenapa Al-Quran sangat penting bagi manusia sebagai pedoman hidup agar terarah hidupnya dan sukses di dunia dan di akhirat kelak. Di dalam surat Al-Maidah ayat 16, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim." Dengan kitab Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Inilah kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi kitab terakhir bagi umat manusia. Kita diwajibkan mengimani 4 kitab tersebut, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun untuk Taurat, Zabur, Injil itu kita cukup mengimani, mengakui bahwa kitab-kitab tersebut itu ada dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ketiga kitab itu yang menjadi penutup akhir adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi
umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Berapa lama sih Al-Quran diturunkan? Nah, dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW, namun seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Nah, jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat, sedangkan ayatnya ada 6.236 ayat. Nah, kawan-kawan, apa sih yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan Madaniyah? Kalau Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah ini ada keutamaan Al-Quran. Yang pertama, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, susunan bahasanya yang sangat indah. Yang keempat, membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah dan mendapat pahala. Yang kelima, memuliakan akal pikiran manusia. Yang keenam, menjadi penawar penyakit. Yang ketujuh, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Yang kedelapan, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kesembilan, memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Terus, bagaimana sih cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran? Yang pertama, kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para rasul. Yang kedua, meyakini kebenaran isinya. Adapun perilaku yang mencerminkan seorang beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya dan memahami artinya bacaannya. Yang keempat, membaca Al-Quran secara benar sesuai hukum bacaan tajwid. Yang kelima, meletakkan Al-Quran di tempat yang terhormat, bukan di sembarang tempat. Yang keenam, tidak membaca atau membawa lafal-lafal Al-Quran di tempat-tempat kotor seperti WC, kamar mandi, dan sebagainya. Yang ketujuh, menamakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, dijadikannya sebagai pedoman hidup. Yang kedelapan, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum dapat membaca Al-Quran atau belum memahami isinya. Yang kesembilan, mendengarkan dengan tenang dan khusyuk ketika ada orang membaca Al-Quran. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Inilah penjelasan dari materi PAI SMP yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah dan Mencintai Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Dan ambillah kebenaran dan kebaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.